Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok Numinupen ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kita lanjut, perkenalan dulu ya. Nama saya Milenia Nugrahini, kemudian ada teman saya Nur Rohmah, kemudian ada Nur Hayati yang nanti ikut menjelaskan hasil presentasi atau diskusi kami ini. Ini adalah barang yang kami jual. Ada pulpen karakter line dan pulpen karakter kaktus. Kemudian ini yang pertama, kita membahas tentang analisis SWOT-nya ya. Yang pertama, bagaimana kekuatan yang dimiliki dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang yang ada, yaitu mempertahankan ciri khas dan meningkatkan kualitas dengan memvariasi berbagai macam karakter lucu dari Numinupen. Kemudian yang kedua ada bagaimana kekuatan yang dimiliki dapat digunakan untuk menghadapi ancaman yang ada. Kita itu memanfaatkan keunggulan dari produk untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Kemudian yang ketiga ada bagaimana kelemahan yang dimiliki dapat tereduksi dengan adanya peluang, yaitu dengan cara memaksimalkan peluang dan pemasaran. Yang keempat, bagaimana kelemahan dan ancaman yang ada dapat diantisipasi, yaitu menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Kita harus mencari konsumen yang tepat, seperti kita kan barangnya tentang pulpen, kita harus mengetahui konsumen yang membutuhkannya, yaitu seperti anak-anak sekolah atau mahasiswa yang membutuhkan alat tulis. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan analisis 5W plus 1H. W yang pertama adalah what, yaitu Numinupen. Numinu berasal dari singkatan nama kami, Nur Hayati, Milenia, dan Nur Rohmah. Pen sendiri karena produk yang akan kami jualkan di pasaran yaitu berupa pulpen berkarakter. Nah, contohnya di sini ada karakter line dan karakter kaktus. Yang kedua yaitu why. Saat ini banyak anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa yang suka mengoleksi atau memburu hal-hal yang menarik dan unik. Sehingga Numinupen ini dapat dijadikan sebagai salah satu koleksi yang memiliki fungsi penting dalam kegiatan tulis-menulis. Jadi, Numinupen tidak hanya dilihat dari segi estetiknya saja atau dari keunikannya saja, tetapi bisa dilihat dari segi praktisnya atau kegunaannya untuk menulis. Yang ketiga yaitu who. Di sini Nur Rohmah sebagai manajer, Nur Hayati sebagai tim produksi, Milenia Nugraini sebagai tim marketing. Selanjutnya when. Di sini terlihat matriks berupa kegiatan kami dari bulan Februari hingga bulan Mei. Kegiatan kami terdiri dari perencanaan awal, perencanaan akhir, survei barang, pemesanan, promosi, penjualan, dan evaluasi. Bisa dilihat dari tanda centang pada setiap minggu di tiap bulannya. Selanjutnya where. Lokasi, kami bisa melakukan COD atau transaksi jual beli Numinupen ini bisa di daerah UNY dan sekitarnya. Dengan pemasarannya online, kami melalui story WA dan IG kami Numinupen. Selain itu, kami melakukan pemasaran di sekolah dan juga toko-toko alat tulis. Who, yaitu bagaimana untuk mengawali sebuah usaha kami diperlukan niat dan tekad yang kuat. Kami merencanakan usaha ini dengan menganalisis SWOT terlebih dahulu terhadap produk yang akan kami pasarkan, melakukan perencanaan yang matang dan menjalankan usaha dengan ulet, kreatif dan inovatif, dan berkomitmen. Hal inilah yang mendasari kami agar terus berkembang dan berusaha mengembangkan produk kami agar bisa laris di pasaran. Hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan salah satu wirausahawan. Wirausahawan ini berasal dari luar Jogja dan ia melakukan usahanya di Jogja karena ia
masih berstatus sebagai mahasiswa aktif. Nah, apa usahanya? Yang pertama yaitu ternak lele. Ternak lele ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Kenapa memilih ternak lele? Karena dirasa untuk mencari bibit lele sendiri tidak terlalu sulit dan harganya juga tidak terlalu mahal. Yang kedua yaitu kafe. Nah, di sini masih tertulis coming soon karena pada saat kita melaksanakan wawancara, kafe ini belum dibuka, namun sekarang sudah dibuka. Mengapa termotivasi? Usaha yang pertama, mencari peluang dengan hasil tinggi. Nah, untuk usaha ternak lele sendiri, wirausahawan ini berani melakukan karena ia melihat peluang yang ada di sekitar tempat tinggalnya itu belum ada yang memiliki usaha ternak lele. Kemudian untuk usaha kafe, ia memanfaatkan halaman kosong yang ada di depan kontrakan untuk dijadikan tempat usaha, yaitu dibuat kafe. Kemudian yang kedua, mengisi waktu luang. Nah, di sela-sela kesibukan kuliah dan juga kegiatan luar, wirausahawan ini ia ingin mengisi waktu luang yang berfaedah sehingga tetap produktif. Kemudian yang ketiga, mencoba hal baru. Mengapa demikian? Karena wirausahawan ini belum pernah melakukan usaha ternak lele, sehingga ini adalah usaha pertama yang ia lakukan, yaitu melakukan usaha ternak lele dan juga membuka kafe. Tantangan usaha yang pertama yaitu pengelolaan. Nah, pengelolaan untuk ternak lele sendiri ini belum bisa maksimal karena harus dibagi-bagi dengan waktu kuliah dan juga kegiatan di luar. Sedangkan untuk pemberian makan lele sendiri itu harus sesuai dengan jadwal makan dan teratur. Kemudian yang kedua, pemasaran. Nah, pemasaran ini masih dilakukan dengan cara atau melalui chat grup dan juga dari mulut ke mulut, sehingga pemasaran ini belum bisa luas dan belum bisa melihat pangsa pasar. Pernahkah gagal? Pernah, ketika panen pertama tidak mendapatkan keuntungan. Nah, ketika pertama kali karena kesibukan dan tugas kampus sehingga pengelolaannya tidak maksimal dan yang seharusnya panen pertama kali itu sebelum waktunya, sehingga ukuran lelenya juga belum terlalu besar dan tidak mendapatkan keuntungan dan malah rugi. Yang dilakukan ketika gagal yang pertama yaitu mencoba lagi, karena wirausahawan ini bukanlah orang yang mudah menyerah, jadi ia melakukan usaha lagi dengan membeli bibit lele, walaupun sebelumnya ia telah gagal, namun ia mencoba lagi. Kemudian yang kedua, menjadikan kegagalan sebagai sebuah pelajaran. Nah, wirausahawan ini melihat pelajaran-pelajaran ketika ia gagal. Yang pertama kali ia tidak mendapatkan keuntungan untuk panen lele yang pertama, sehingga pelajaran-pelajaran tersebut bisa ia terapkan ke depannya sehingga kesalahan sebelumnya tidak diulangi lagi untuk ke depannya. Nah,
tips-tips untuk membangun usaha. Yang pertama, berani untuk memulai. Nah, salah satu prinsip sebagai seorang wirausaha, penuturan dari wirausahawan ini yaitu berani. Entah nanti perjalanannya ke depannya seperti apa, yang penting awal itu berani untuk memulai terlebih dahulu, karena kedepannya itu akan tetap berjalan seperti itu. Kemudian yang kedua, sharing. Nah, perlunya kita sharing dengan orang-orang sekitar, khususnya kita mencari pengalaman, relasi baik dengan orang yang mau memulai berwirausaha maupun sedang proses berwirausaha dan bahkan sudah sukses dalam berwirausaha. Nah, dari situ bisa kita gali ilmu agar bisa diterapkan untuk usaha yang akan dilakukan, karena relasi itu penting. Kemudian yang ketiga yaitu optimis. Nah, dalam melakukan wirausahawan ini selalu menanamkan optimisme dalam dirinya, yaitu tetap berpikir ke depan, berpikir apa yang sudah menjadi tujuannya dan tetap berkomitmen. Kemudian yang keempat yaitu ulet. Nah, dalam menjalankan wirausaha kita harus tetap tekun dan telaten. Entah awalnya gagal, itu harus tetap dilakukan, karena itu adalah awal untuk sebuah usaha itu tetap bisa berjalan. Kemudian yang kelima yaitu jujur. Nah, jujur ini sangat penting dalam berwirausaha, karena dengan jujur ini bisa dipercaya dengan orang-orang sekitar dan khususnya konsumen, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak bohong dan sesuai dengan kenyataan. Nah, itu tadi hasil wawancara dari seorang wirausaha. Nah, dan perlu teman-teman ketahui bahwa wirausahawan ini memulai usahanya bermodal dari dana PMW. Nah, teman-teman pasti tahu dana PMW itu apa, dan ia melakukan usaha ini dengan teman-temannya yang beranggotakan 6 orang untuk usaha lele. Nah, yang kemudian untuk usaha kafenya ia melakukan bersama dengan 8 orang temannya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu testimoni dari produk kami, yaitu Numinupen. Nah, kita mendapatkan testi melalui chat dan video. Nah, teman-teman bisa lihat testimoni chat, yaitu melalui pesan WhatsApp. Ini berasal dari teman mahasiswa kita. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya chat kita dan juga konsumen. Kemudian yang kedua yaitu testimoni video. Halo semuanya, perkenalkan namaku Yeskia dari SD Teladan. Nah, aku mau ngasih tahu nih kalau ada pulpen lucu, unik dan menarik. Ini dia, harganya murah lagi, cuma Rp5.000. Nah, pokoknya teman-teman harus beli di Numinupen.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang video ini berasal dari seorang siswa SD yang masih siswa SD kelas 2. Dia membeli produk kita, yaitu pulpen. Nah, ternyata pulpen ini banyak disukai oleh anak-anak, walaupun jangkauannya cukup jauh seperti itu, tapi masih tetap dijangkau dengan cara kita COD seperti itu. Selanjutnya yaitu identifikasi biaya usaha. Yang pertama adalah biaya operasi. A. Kebutuhan bahan pembantu. Kami membutuhkan sebagai bahan pembantu yang pertama adalah plastik, jumlahnya 24 pieces, harga satuannya Rp60, sehingga jumlah totalnya adalah Rp1.440. Yang kedua stiker, jumlahnya 24 pieces, harga satuannya Rp50, jumlah totalnya Rp1.200, sehingga jumlah biaya bahan pembantu adalah Rp2.640. B. Kebutuhan biaya operasional. Yang pertama adalah untuk pembelian kuota, volumenya 2 GB, harganya Rp35.000. Yang kedua adalah biaya transportasi, volumenya 1 liter, harganya Rp10.000, sehingga jumlah biaya operasional adalah Rp45.000. Selanjutnya adalah upah kerja. Upah kerja terdiri dari 3 pekerja, dengan satuan setiap pekerja mendapatkan upah Rp10.000, sehingga jumlah totalnya adalah Rp30.000. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin menanggapi ataupun bertanya, bisa untuk langsung komen aja di bawah ya. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, menyimak presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.